Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, tahadus nikmatillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan, kita mentelaah bersama, kita membaca bersama, kita murojaah, kita mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir dari surah Juz Amma yang ditulis atau disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita berdoa tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita maghfirah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk kaum muslimin dan muslimat, dengan kita membaca Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna wa walidayhim wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Baik, sampai pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai mentelaah bersama, yaitu tafsir dari surat An-Naba. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai mentelaah bersama, yaitu tafsir surah An-Nazi'at. Jadi masih di juz amma itu, jadi setelah An-Naba atau surat An-Nazi'at. An-Nazi'at di sini qala al-muallif ay qala as-syekh rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashiqati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur radifah tasma'uha radifah qulubun yawma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah. Ya, al-basmalah taqaddamat kalam 'alaiha. Adapun basmalah sudah dijelaskan pada tafsir dari surat Al-Fatihah tentunya. Di sini kita langsung, yaitu wan nazi'ati gharqa. Waw di sini jemaah artinya waw qasam, artinya waw untuk bersumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malaikatnya, yaitu yakni al-malaika al-muwakkala biqabi arwahil kuffar tanzimuha warqa'i naz'an bisyiddatin. Jadi malaikat di sini
Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah itu memiliki malaikat yang bertugas khusus mencabut nyawa orang-orang kafir. Jadi an-nazi'ati gharqa. Jadi ada malaikat yang diwakilkan, bahwa ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh orang-orang kufar. Ya, an-nazi'at. Jadi malaikat yang mencabut negara. Jadi gharqa ini artinya naz'an bisyiddah. Jadi ditarik dengan sangat keras. Ada juga kemudian Allah bersumpah wal nasyitati nashta, yakni al malaika al muwakkala biqabdi arwahil mu'minin. Itu malaikat yang diwakilkan atau ditugaskan untuk mencabut ruh atau nyawa orang-orang yang beriman. Kalau malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir itu, mereka akan mencabutnya dengan sentakan yang sangat keras sekali. Sedangkan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang itu, mereka akan menariknya dengan penuh kelemah lembutan. Seperti misalnya di sini dijelaskan oleh saya di sini, maksudnya seperti misalnya orang yang ada kita buat simpul, mungkin simpul hidup istilah kita itu. Jadi kalau ditarik salah satunya, maka akan terlepas seluruh ikatan tersebut. Jadi seperti itulah dicabutnya, permisalannya, disabutnya ruh orang-orang yang beriman itu. Jadi di sini kita ketahui ada ya hidup sehari-hari, contohnya ada kita buat simpul hidup istilah mungkin itu. Kalau kita cabut salah satu atau tarik salah satunya, maka akan semua simpul itu atau uqdah itu akan langsung terlepas dengan sendirinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini atau kalimat yang serupa dengan itu katanya saya di sini. Nah ini kalau kita buka yang ada simpul seperti itu, maka akan mudah sekali terlepas. Jadi ini yang handung bisur'atin wa bisuhulatin. Nah, fahaulai malaikat wa qalbi qalbi arwahil mu'minin tarsyaduha nashta'i tasannuha bilifkin. Karena apa? Karena memang malaikat ini jemaah sekalian, mereka ini bertugas mencabutnya orang ini. Mereka akan memanggil orang-orang yang beriman itu dengan panggilan yang sangat indah. Adapun orang-orang kafir itu dipanggil dengan panggilan dibentak ya, dengan panggilan seperti ini. Ada di sini dikatakan saya itu ukhruji ayatuhan nafsul khabithah allati kanat fi jasadil khabith. Jadi keluar kamu wahai ruh yang busuk, wahai yang buruk di dalam jasad, dalam tubuh yang buruk dan busuk juga yang buruk. Ukhruji ila ghadabillah, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu dipanggil seperti itu orang-orang kafir itu jemaah, maka dia akan tidak mau keluar dari jasad tersebut. Dia tidak mau keluar dari jasad tersebut, ya karena seperti tadi, karena tidak ingin dia keluar. Nah, makanya begitu karena sudah memang ajalnya, maka nanti akan dicabut ruh itu dari jasad dengan sentakan atau hentakan yang sangat keras sekali. Nah di sini ya, kita ambil sedikit faedah dari ini jemaah, yaitu ada kitab, yaitu di kitab Al-Wajiz menceritakan bagaimana kisah panjang sekali, kisah perbedaan yang sangat jelas antara ruh orang-orang yang beriman itu dengan ruh orang-orang kafir. Ya, di sini kita ambil faedah, subhanallah jemaah. Anda sampaikan yang mampu Anda bacakan, sini agak kecil tulisnya apa. Nah, jadi seperti ini. Subhanallah. Banyak sekali faedah dari hadis yang cukup panjang ini, tapi insya Allah bisa kita ringkas. Insya Allah itu dari seorang sahabat. Jadi bagaimana Rasulullah SAW para sahabatnya itu suatu ketika, jadi ceritanya begini. Kharajna dari Al-Barra bin Azib, dia berkata, kharajna ma'an Nabi SAW fi janazati rajulin min al-Ansar. Suatu ketika, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW mengiringi jenazah salah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Nah, kemudian kami pun tiba di pekuburan. Tetapi apa? Walamma yulhad, tetapi belum selesai digali liang lahatnya. Kemudian fajalasa Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun duduk di pekuburan itu. Wajalasna haladakum, duduk di sekitar beliau. Jadi di sini bisa ambil banyak faedah jemaah. Jadi ada sebagian orang memahami
Jadi bahasanya di kuburan itu kita tidak boleh duduk, ya. Atau juga ada sebagian memahami maka kita boleh duduk sembarangan. Nah ini dua kutub berbeda ini sama-sama keliru. Jadi jemaah, kalau sudah jenazah itu atau mayat itu diletakkan di atas tanah, ya di atas tanah kuburan itu, maka kita kalau mungkin merasa lelah atau capek boleh kita duduk. Tetapi jangan sekali-kali kita duduk di atas kuburan. Ya duduk di atas kuburan itu tidak boleh. Adapun di area kuburan itu boleh kita duduk. Jadi dibolehkan. Itu bahkan ini ada sunnahnya seperti itu. Karena yang menunggu, karena tadi ceritanya dari sahabat ini, jadi waktu itu belum selesai digali liang lahatnya. Dulu Rasulullah SAW dan para sahabat di sekitar itu, di kuburan daerah kuburan itu, di sana katakan wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, seolah-olah kami duduk terpukul menghadapkan wajah kami ke bumi seperti itu, seolah-olah di kepala kami ada burung yang hinggap di atas kepala kami. Jadi sehingga tidak berani bergerak. Kemudian di tangan Rasulullah SAW wa fi yadihi udhun fa yaj'alu yanqutu fil ard. Di tangan Rasulullah ada sebuah tongkat atau sebuah kayu. Beliau mengetuk-ngetukkan begitu kayu itu di atas tanah, di atas bumi. Kemudian beliau SAW mengangkat kepalanya ke atas langit seperti itu. Kemudian beliau mengatakan kepada sahabat, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri." Hendaklah kalian semua wahai sahabatku berlindunglah kalian semua kepada Allah dari azab. Jadi berdoalah kita, berlindung kita semua, kalian semua haruslah kepada para sahabatnya dari adab kubur ini 2 atau 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi qita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i baitul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams." Jadi jemaah sekalian, orang yang beriman itu tatkala dia akan meninggalkan putus kehidupannya dari dunia ini dan dia akan menuju kampung akhirat, dia wa iqbali minal akhirat, dia akan menghadap akhirat atau menuju kampung akhirat, maka akan turunlah para malaikat. Ya. Turunlah banyak sekali malaikat dari atas langit sana. Mereka itu sangat putih bersih seperti cahaya matahari. Wajah mereka putih bersih berkilau seperti cahaya matahari. Mereka ini apa? Bersama mereka ini mereka membawa kain kafan dari kain-kain kafan surga. Dan juga mereka membawa wewangian yang semerbak dari surga. Jadi malaikat itu turun, para malaikat. Jadi di sini malaikatnya jamak malakun, jamaknya malaikat. Jadi turunlah mereka ini, ya, yang wajahnya seperti bagian sinar matahari saking cerahnya atau terangnya bercahaya. Mereka membawa kain kafan dari kafan surga dan mereka membawakan dari wewangian atau minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu muddal basar. Semuanya itu datang duduk mendekati seorang beriman ini, hamba Allah beriman ini. Mereka duduk di sekeliling sejauh mata memandang. Jadi banyak sekali sampai sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat maut, malakul maut. Nah, ini juga jemaah. Jadi hatta dalam Al-Qur'an atau dalam hadis ini tidak ada istilah malaikat Israel itu. Karena itu adalah istilah Israeliat. Jadi tidak ada, bukan istilah yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi yang benar itu adalah seperti saya dibaca tadi subuh atau subuh Jumat tadi, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian dibahas oleh malakul maut. Jadi yang mencabut ruh orang-orang manusia ini adalah malakul maut. Ya, jadi seperti itu. Nah, alaihi salam. Di sini dikatakan alaihi salam. Hadis ini sahih betul dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hatta datang malakul maut sehingga hatta jalasa inda ra'sihi. Jadi malakul maut itu nanti akan duduk di sisi atau di dekat kepala orang beriman atau orang-orang kafir juga. Jadi akan duduk di samping ini, karena cerita ruh atau orang beriman, siapa orang beriman, dia akan duduk di sampingnya, di samping kepalanya. Fayaqul, kemudian dia malaikat ini malakul maut berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malakul maut mengatakan, wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik,
tasilu qitratu min fi siqa. Jadi maka dicabut nyawa itu di ubur-ubur sini nyawa. Di ubur-ubur sini dicabut. Ya, maka keluarlah itu ruh itu dari jasad tersebut seperti kita menuangkan air dari teko. Jadi keluar air dari teko itu keluar seperti itu. Mudah sekali keluar dari teko. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian fayakhudha, kemudian dicabutlah nyawanya oleh malakul maut tadi. Fa idza akhadaha, apabila telah dicabut ruhnya oleh malakul maut tadi, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Malaikat tadi ribuan atau banyak malaikat tadi sejauh mata memandang tadi, malaikat tadi yang turun dari langit membawa kain kafan dan kain wangi dari surga tadi tidak membiarkan hanya sekejap mata pun ruh tadi itu berada di tangan malakul maut. Jadi serta mereka mengambilnya, fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanud. Maka mereka pun segera memasukkan ruh tersebut di kafan dari kafan-kafan surga tadi dan juga yang sudah dilumuri dengan minyak wangi dari surga tadi. Fayakhruju minha, maka keluarlah dari ruh tersebut bau yang semerbak mewangi, ka'atyabi nafhati miskin wajidan ala wajhil ardi, seperti minyak wangi kasturi yang paling semerbak wanginya yang pernah ditemukan atau ada di atas muka bumi ini. Kemudian dikatakan wa yas'aduna biha, maka malaikat tadi yang membawa kafan dan kain pewangi surga tadi mengangkat ruh tersebut sampai ke langit dunia. Yamurruna, jadi mereka mengangkatnya. Fala yamurruna yakni biha ala malaika illa qalu. Tidaklah mereka malaikat tadi membawa ruh yang baik tadi melewati sekumpulan malaikat di atas langit sana, kecuali mereka akan mengatakan seperti ini. Ma hadzal ruhut thayyib. Ruh siapa ruh yang baik ini, yang wanginya harum ini? Fayaqulun fulan bin fulan. Ini adalah ruhnya fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi alladhi kanu yusammuna biha di dunia. Dia akan disebutkan namanya si fulan bin fulan dengan nama-nama yang paling indah yang dinamakan dia dulu di dunia. Jadi seperti itulah perjalanan ruh orang-orang beriman jemaah. Kemudian apa? Sampai mereka membawa di atas itu, di atas langit dunia. Fayastahtihuna lahu fayuftahu lahum. Maka begitu sampai di atas langit dunia sana, langit pertama, maka diminta dibukakan pintu langit dunia itu, maka dibukakan baginya. Begitu terusnya sampai ke atas langit berikutnya, sampai hatta yang tahi bihi ila sama'is sabi'ah, sampai mereka berhenti pada langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyambutnya. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin wa a'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Allah pun berfirman, tulislah kitab catatan amal hambaku itu di illiyin. Ya, dalam surat Al-Mutaffifin, illiyin. Wa a'iduhu ilal ardh, dan kembalikan dia di dunia. Karena sesungguhnya, maksud kembalikanlah dia di tanah, ke bumi. Karena sesungguhnya dari tanah atau dari bumi itulah aku telah ciptakan dia, dan di dalam bumi atau tanah itu juga aku kembalikan dia, dan dari tanah atau bumi itu juga nanti aku akan keluarkan dia pada kali yang lain, pada saat nanti hari kiamat tentunya. Qala fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka dikembalikan ruhnya itu di jasadnya yang sudah dikubur tadi jemaah. Fayatihi malakani, dalam istilah itu azraqani aswadani. Jadi datanglah dua malaikat yang biru kehitam-hitaman. Azraqani aswadani. Kalau maaf dalam bahasa daerah kita dulu, istilah kami diceritakan dulu, bala kita bala jawab. Jadi maksudnya itu karena dia akan membawa bala, dia akan menguji kita dengan pertanyaan 3 pertanyaan nanti akan dilanjutkan di sini. Nah, fayajlisanihi, maka dua malaikat akan mendudukkan dia di dalam kuburnya sana. Fayaqulani lahu,
maka kedua malaikat ini akan berkata kepadanya, "Man rabbuka?" Fayaqul, "Rabbi Allah." Maka dia akan menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Fayaqulani, kedua malaikat ini akan bertanya lagi, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Fayaqul, "Dini al-Islam." Dia akan menjawab, "Agamaku Islam." Kemudian ditanya lagi, fayaqulani, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Kemudian ditanya lagi, kedua malaikat bertanya, "Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian?" Maka dia menjawab, ruh yang hamba yang beriman ini, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka malaikat ini Munkar dan Nakir ini fayaqulani lahu, maka ditanya oleh malaikat ini, "Wa ma ilmuka?" Bagaimana kamu bisa tahu itu semua? Wa ma ilmuka? Bagaimana kamu bisa tahu itu semua? Apa ilmu apa? Bagaimana sampai bisa tahu? Maka dia fayaqul, dia jawab, "Qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu." Aku membaca kitabullah, aku beriman kepada dan aku benarkan. Jadi jemaah, disinilah salah satu sebab di antara sebab Syekh Abdurrahman At-Tamimi menulis kitab Ushul Salah tentang masalah akidah ini. Karena 3 pertanyaan malaikat ini di alam kubur ini akan perlu kita pelajari untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dunia ini. Seperti dalam ayat Muqaddim itu, "I'lam rahimakallah annahu yajibu an ta'lamu al-ba'i masaila al-ula al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinihi bil adillah." Jadi kita wajib untuk mempelajari itu semua. Karena nanti bukan untuk tidak bisa ditalkin sebagaimana sebagian kaum muslim mentalkin dari atas itu, ditalkin bukan, tidak ditalkin itu jemaah. Nanti orang beriman itu akan bisa jawab seperti ini, makanya tadi sampai malaikat bertanya, "Ma ilmuka? Ma ilmuka?" Maka dia katakan, "Qara'tu kitabullah." Aku membaca Al-Quran, aku membaca sunnah Rasulullah SAW, aku beriman kepada dan aku benarkan. Fayunadi munadi minas sama. Maka nanti seorang penyeru akan menyeru dari atas langit sana, "An sadaqa abdi." Benar hambaku itu, benar jawabannya, benar keyakinannya, jadi benar ilmunya. "An sadaqa abdi." Fafrisuhu minal jannah. Bentangkan dia dari bentangan dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Maka pakaikan dia dan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukalah baginya pintu-pintu menuju surga. Jadi seperti orang yang beriman jemaah. Kemudian apa? Nah, setelah seperti itu diucapkan seorang malaikat tadi, disuruh bukakan atau hampakan hamparan dari surga, kemudian dipakai dari surga, kemudian bukalah baginya pintu dari salah satu pintu surga. Iftahu lahu waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu dia untuk menuju surga. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, karena ini perkara lain jemaah, kita tidak berani menambah dan mengurangi. Fayatihi min ruhiha wa thayyibiha. Maka berhembuslah angin dan semerbak wangi dari surga itu. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Dan dilapangkan dia di dalam kuburnya itu sejauh mata memandang, sejauh pandangan matanya memandang. Jadi seperti itulah orang-orang beriman jemaah. Nah, ini apa sebabnya jemaah? Nah, di sini ada di sini. Qala, kemudian apa? Fayatihi rajulun husnul wajhi. Kemudian dia didatangi orang laki-laki yang sangat ganteng. Kalau bagi laki-laki tentunya bagi wanita yang sangat cantik jelita. Husnus siyabi, sangat indah pakaiannya, sangat bagus sekali gaunnya bagi wanita itu. Thayyibur rih, juga sangat harum semerbak baunya, sangat harum sekali. Maka ditanya oleh hamba yang Allah yang beriman ini, fayaqul, bukan apa? Jadi laki-laki ini mengatakan fayaqul, absir billadhi yasuruka hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Berbahagialah engkau dengan hari yang dijanjikan kepadamu. Inilah hari janji kepadamu. Jadi berbahagialah engkau. Jadi
Bagi orang beriman itu justru alam kubur itu atau malam pertama di alam kubur, kalau kita di malam pertama itu adalah malam yang paling indah yang dijanjikan kepada kita. Jadi datang laki-laki yang sangat ganteng bagi yang laki tentunya dan sangat cantik bagi wanita. Dia memakai gaun yang paling bagus, pakaian paling bagus dengan harum yang semerbak. Dia mengatakan, berbahagialah engkau bila dia suruhkan dengan hal yang akan membahagiakan engkau, yang akan menyenangkan engkau. Hada yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang kamu dijanjikan. Fayaqulu lahu, maka hamba Allah mukmin ini bertanya, man anta, siapa kamu? Fawajhuka al-wajhu yadi'u bil khair. Sungguh wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan, yang mendatangkan kebaikan. Maka dijawab, ana amaluka as-solih. Saya adalah amalmu yang solih di dunia. Fayaqul Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'u ila ahli wa mali. Jadi jemaah subhanallah, ya semoga ini memotivasi diri anda yang berbicara dan antum supaya mendengarkan. Jadi jemaah, amal solih kita di dunia ini Allah berkuasa akan menjadikan dia jasad, menjadikan dia ada jasadnya, jisimnya, jasadnya amal solih kita. Nanti akan berupa seorang laki-laki, kalau kita laki-laki itunya seorang laki-laki yang sangat ganteng sekali, yang sangat gagah, berpakaian yang sangat indah sekali dan bau yang sangat harum semerbak. Begitulah amal soleh kita, ya, dari sholat kita, dari sedekah kita, zakat kita, apa saja amal soleh, amal yang diridhoi Allah. Tentunya amal soleh ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah ini, itu nanti Allah akan maha kuasa, dia akan menjadikan seorang laki-laki yang akan menemani kita di alam kubur kita. Maka begitu dia tahu seperti itu, ana amaluka soleh, dijawab oleh laki-laki tadi, saya adalah amalmu yang soleh. Maka hamba Allah beriman katakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakanlah, tegakkanlah hari kiamat itu agar aku, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi orang yang beriman itu sebagaimana katanya saya tadi, dari sejak awal, dari saat dia akan meninggal itu atau wafat itu sudah diberikan bisyarah oleh para malaikat atau malakul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, dalam surat Al-Fajr. Jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik, ya, agar kita selalu bisa istiqamah di atas Islam dan sunnah ini, agar kita sampai kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khotimah. Kita tentu terus ingin menambah keimanan kita dengan kita menghadiri kajian seperti ini, karena memang jemaah, dengan kita saling munasahah, kita saling ingat seperti ini, akan bertambah sedikit keimanan kita, insya Allah makin kita makin semangat untuk beramal yang soleh. Apabila kita ketahui seperti tadi, bahwasanya yakin, kita harus meyakinkan adalah berita kabar dari langit yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman itu, jadi hamba Allah yang beriman itu, amal-amal solehnya dan ini nanti akan dijadikan atau dibuat oleh Allah SWT serupa jasad yang sangat ganteng, yang sangat indah pakaiannya, yang sangat harum semerbak wanginya, sehingga dengan itu kita akan makin semangat untuk beramal soleh, sehingga dengan itu kita akan makin banyak beramal amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mudah juga nanti akan menjawab pertanyaan alam kubur tadi. Yang di antara doa kita itu yaitu apa? Allahumma, ini seperti doa Rasulullah SAW, istaidu billahi min adabil qabr. Jadi kita memohon kepada Allah, Allahumma ajirna minanna, Allahumma inni na'udzubika min adabil qabr. Sebagaimana doa-doa kita dalam akhir daripada sebelum kita salam itu, setelah kita tahiyat, kita berdoa kepada Allah SWT 4 kalimat.
kita akan mendengarkan bersama apa disampaikan Rasulullah SAW lewat hadis ini, itu bagaimana seorang hamba yang kafir, ya, sesungguhnya bagaimana keadaan yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir, atau dalam ayat itu adalah orang-orang munafik. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk beramal dengan amal-amal yang saleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim darsana aw muhadarati hadhihi bi ad-du'a kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khashyatika